Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko. Saya mau tanya tadi kisah tentang Hamzah. Karena sangat berbeda ketika adab berperang waktu kita berangkat di Poso waktu itu, di mana tadi diceritakan Hamzah memotong dua. Sementara dalam adab perang ketika kita di Poso diperintahkan waktu itu dengan Panglima Jafar Martolib, kita tidak boleh menyiksa. Ini ada ketidakpahaman saya terhadap apa yang disampaikan tadi. Mungkin bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kok jadi aneh gitu suaranya? Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak boleh menyiksa, betul. Jadi kan tadi sebetulnya penjelasannya adalah pada akhir perang Uhud, ya kan, ketika bagaimana cara membedakan antara mayat umat Islam dengan mayat kafir. Mayat umat Islam itu terkoyak-koyak ketika dia sudah jadi mayat. Jadi memang perbedaannya begini. Kalau memotong betis tadi, ya, yang dilakukan oleh Hamzah, ini adalah teknik peperangan. Jadi bukan penyiksaan. Dan ada beberapa hal yang diperbolehkan dalam perang. Ketika ada sahabat yang jalannya petantang petenteng, terus kata Rasul, saya nggak suka jalan kayak begini nih. Kalau lagi perang saya suka, tapi kalau lagi nggak perang saya nggak mau. Ada orang jalan kayak gini, ini sombong namanya. Satu. Terus kemudian yang kedua, ketika Hamzah itu juga ketika ketemu dengan Siba itu, ya Siba yang tadi yang mau bunuh Hamzah ketika perang Uhud, itu Hamzah bilang sama dia, anak tukang hitan. Jadi memang emaknya si Siba itu tukang sunat, tukang nyunatin orang. Terus di situ dijelaskan oleh para ulama, kita nggak boleh meremehkan orang apalagi dengan pekerjaan. Nah, tapi dalam perang boleh. Terus ada lagi apa? Al-qitalu khittah. Perang itu tipu daya. Boleh berbohong saat perang demi keselamatan dan kemenangan Islam. Nah, kalau yang bab motong tadi, ini bukan menyiksa. Tapi ini adalah bagaimana menjatuhkan mental atau peruntukan mental musuh. Karena ini sedang duel, ditonton sama orang banyak. Hamzah ini ketahuan, kamu nggak bisa main pedang ini, gitu ya. Tapi cara menunjukkannya gimana? Akhirnya digunakan strategi seperti itu, dan memang saat itu sedang lengah, ya, si Al-Aswad ini, dan akhirnya yang dilakukan oleh Hamzah adalah menebas betisnya. Jadi ketika perang itu apapun strateginya itu dihalalkan. Yang tidak boleh adalah ketika dia sudah mati atau sudah terdesak kita siksa, gitu ya. Misalnya dia sudah mati terus kita koyak-koyak, itu ya nggak boleh. Atau misalnya dia sudah terdesak kayak saat zaman Salahuddin Al-Ayyubi, ketika musuhnya sudah tunduk, dia sedang sakit, nggak ada teman-temannya yang lain, gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Kamu lagi sakit? Iya, berobat dulu situ. Nah gitu, ini berbeda. Jadi berbeda antara strategi perang dengan penyiksaan. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, tapi kalau tadi konteksnya kan perang di Poso itu kan gini ya. Saya juga, karena saya juga tidak ada di sana gitu ya. Tapi kan konteksnya adalah mungkin Ustadz Jafar Martolib itu adalah menjaga adab-adab, karena kita ini bukan berperang seperti saat Nabi Muhammad melawan kafir Quraisy yang saat itu menentukan sekali populasi umat Islam. Kalau mereka kalah, tandanya Islam akan punah, gitu ya. Nah, saat di sana itu kan yang terjadi adalah bisa saja yang kita lawan adalah orang Islam sendiri yang bergabung di pasukan yang lain seperti itu. Ini kan maka terjadi perdebatan, karena memang umat Islam itu setelah zaman Rasul, Khalifah Rasyidin, setelah zaman Khalifah Rasyidin itu banyak kepemimpinan Islam, ya, kerajaan-kerajaan Islam itu yang melawan orang Islam juga. Harun ar-Rasyid itu pernah melawan pasukan Islam juga, ya. Pasukan Mongol yang dilawan saat Ibnu Taimiyah itu hidup, itu adalah pasukan Mongol Islam. Nah, ini yang terjadi berbeda konteksnya dengan ketika perang Badar tadi. Nah, semoga bisa dipahami.